Hari ini kita akan masuk ke topik pembahasan yang baru, yaitu mengenai sumber-sumber hukum. Topiknya baru, tetapi pokok bahasan ini tentu saja masih bersambung dengan pokok-pokok bahasan yang sebelumnya. Maka tadi saya tanya apakah Anda masih ingat secara garis besar mengenai apa saja yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ada 10 orang yang menjawab tidak. Nah, Anda bisa belajar kembali. Silahkan lihat seluruh materi ada di Flexible Learning. Rekaman kuliah juga sudah ada linknya di sana. Jadi Anda bisa melihat kembali untuk menyegarkan ingatan Anda. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan melihat sumber-sumber hukum. Minggu lalu kita baru saja melihat mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, saya rasa topik ini kemudian menjadi lebih menarik dengan situasi nasional yang sekarang sedang terjadi. Pas banget kita habis ngomong tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian keluarlah berita mengenai RUU Ciptaker yang baru saja disetujui oleh DPR gitu. Kemudian hari ini ada demo lagi di Jakarta gitu. Nah, kemudian hari ini kita melanjutkan masih berlanjut dari topik tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan topik kita yang sebelumnya kita masuk membahas mengenai sumber-sumber hukum. Nah, ketika kita membahas sumber-sumber hukum, sebenarnya kita sedang mencari tahu bagaimana sistem hukum ini dapat diidentifikasi. Atau dengan kata lain, kita sedang ingin menjawab, Anda tahu hukumnya itu dari mana gitu. Nah, kemarin kan kita sedang melihat hukum itu apa sebenarnya? Oh, dia itu sebenarnya adalah kaidah atau nilai-nilai mengenai yang seharusnya, mengenai sesuatu yang baik untuk dilakukan. Nah, terus waktu itu ada di antara Anda yang tanya, lalu dari mana kita tahu? Bagaimana kita tahu hukumnya itu apa gitu? Karena waktu yang lalu kita sudah bilang hukum itu sifatnya abstrak. Nah, yang dulu kita juga sudah melihat bahwa hukum yang abstrak itu kemudian dia dikonkretisasi dalam bentuk peraturan gitu. Nah, hari ini kita akan kembali mengingat, terus kita identifikasi hukumnya itu dari mana. Sekarang kita mau mencari yang abstrak itu dari mana, supaya dia bisa diidentifikasi, supaya kemudian dia bisa dipegang, dijadikan acuan, dijadikan pedoman gitu. Dari mana kita melihatnya, dari mana kita mencarinya. Konkretnya, kalau ada permasalahan yang terkait dengan hukum, bagaimana kita menyelesaikannya? Dari mana kita akan mencari tahu jawaban atas hal itu? Misalnya, kalau Anda sekarang nih ada di sekeliling Anda, coba lihat barang-barang di sekitar Anda gitu. Adakah barang yang menggunakan merek tapi mereknya itu bukan merek asli, merek KW gitu? Ada nggak di antara Anda? Gitu. Coba dilihat gitu di sekeliling Anda. Kalau nggak ada nih, Anda juga pasti tahu bahwa barang-barang yang dikatakan KW itu yang merupakan barang-barang yang bukan asli, mereknya nggak asli, itu banyak beredar di masyarakat, ya kan? Nah, lalu Anda mulai berpikir, sebenarnya boleh nggak sih kalau ada sebuah merek, misalnya merek Adidas misalnya, atau merek terkenal yang lain, misalnya Nike misalnya, atau Yamaha tuh kata asisten di belakang saya gitu, misalnya Yamaha gitu. Boleh atau enggak kalau mereknya ini kemudian dipakai oleh orang lain gitu. Atau Anda lihat nih di depan Anda, nah itu ada topi, ada mereknya Adidas, tapi itu saya tahu itu bukan Adidas gitu, cuma mirip-mirip aja gitu. Nah, pertanyaannya adalah boleh nggak sih orang melakukan itu? Gitu. Nah, kemudian ada lagi nih, saya namanya Indi. Kemudian ada di antara mahasiswa ini yang namanya Indi juga. Nah, kemudian nama saya ini saya pakai untuk merek apa? Misalnya saya pakai untuk merek saya jualan tumbler, saya kasih nama Indi. Nah, kemudian Anda mau buka kafe, karena nama Anda Indi, Anda pengen buka kafe, Indi Cafe gitu. Nah, pertanyaannya boleh nggak? Nama kita kan sama nih. Atau yang pernah beneran terjadi, ada orang Jepang namanya Suzuki.
Ya di Jepang nama Suzuki kan cukup umum ya, Suzuki, Suzuka gitu ya. Nah kemudian ada merek motor Suzuki kan, merek mobil Suzuki gitu. Nah kemudian si orang ini buka toko namanya Suzuki toko kelontong. Nah kemudian si pemilik merek mobil ini dia nggak terima, dia mensomasi, mengatakan bahwa nama Suzuki yang dipakai itu berkorelasi mengingatkan orang pada Suzuki motor. Nah, pertanyaannya adalah benarkah demikian? Nah, itu adalah permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul di sekitar kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian itu diselesaikan? Apa yang seharusnya? Hukumnya bagaimana? Nah, lalu kita kan mau mencari nih yang bisa jadi pegangan mengenai hukumnya itu apa, yang bisa jadi pegangan itu bagaimana gitu. Nah, di mana kita mencarinya? Kita mencarinya di sumber-sumber hukum. Jadi, dengan kata lain, sumber-sumber hukum ini digunakan untuk mengidentifikasi apa hukumnya bagaimana. Mengidentifikasi apa dengan demikian? Mengidentifikasi sistem hukum. Ingat minggu yang lalu kita sudah melihat sistem hukum itu adalah satu rangkaian yang saling terhubung satu sama lain. Berarti kalau kita bicara sistem, berarti kita bicara hukum ini saling terkait satu sama lain, tidak terpisah-pisahkan. Nah, bentar saya pindahkan diri saya dulu ke atas pohon. Nah, sekarang kita lihat nih. Mari kita memahami sumber-sumber hukum itu apa gitu. Tadi kan dipakai untuk apa? Untuk mengidentifikasi. Untuk mengidentifikasi apa sistem hukum sebuah negara dilihat dari apa? Dari sumber-sumber hukum. Nah, ada 5 hal yang saya tulis di sana untuk memahami sumber-sumber hukum. Oh iya, sebelum saya lanjutkan, saya minta maaf ya kalau asisten saya kadang-kadang muncul di belakang saya gitu. Semoga tidak mengganggu konsentrasi. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa kok sih. Kalau mau sambil lihat, soalnya dia suka sambil lihat. Jadi Anda yang nyalakan video, saya punya asisten untuk melihat apakah Anda kayaknya bingung atau enggak gitu. Nanti dia tuh biasanya kasih tahu gitu. Kalau enggak ada yang makan nggak berhenti gitu, dia menurut dia lucu, terus nanti dia itu jadi bahan ceritanya gitu. Oke, anyway, terima kasih untuk Anda yang menyalakan video, jadi saya bisa lihat wajah Anda, saya jadi berasa ngomong dengan Anda. Nah, saya lanjutkan ya. Mari kita memahami sumber-sumber hukum. Yang pertama, sistem hukum suatu negara dapat ditunjuk komponen-komponennya pada sumber-sumber hukum yang diakui. Jadi, kalau Anda ingin tahu sistem hukum di sebuah negara, Anda bisa melihat pada sumber-sumber hukumnya. Jadi untuk memahami sebuah sistem hukum di suatu negara, Anda dapat melihat dari sumber-sumber hukum yang ada di negara tersebut. Itu yang harus Anda ingat kenapa kita melihat sumber-sumber hukum. Terus yang kedua, sumber-sumber hukum ini juga bermanfaat supaya apa? Supaya jika ada suatu masalah yang sampai ke pengadilan, hakim ini memutuskannya tidak sewenang-wenang. Kenapa? Karena putusan itu didasarkan pada dasar hukum tertentu. Jadi si hakim ini ketika dia diperhadapkan pada suatu perkara, dia tidak memutuskan berdasarkan pada nilai-nilai yang dia pegang sendiri, nilai-nilai pribadinya dia. Tidak. Nah, kemudian bagaimana supaya orang mempunyai kepastian mengenai bagaimana itu diputuskan perkaranya gitu. Oleh karena itu perlu ada sumber-sumber hukum supaya proses hukum itu tidak terjadi secara sewenang-wenang. Supaya orang punya pegangan, supaya ada dasarnya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang harus diingat ketika kita mempelajari sumber-sumber hukum ini dia tidak berdiri sendiri-sendiri. Setelah ini kita akan lihat ada berbagai jenis sumber-sumber hukum. Nah, yang harus Anda ingat, dia tidak berdiri sendiri. Kalau tidak berdiri sendiri berarti lawannya dong. Berarti dia saling mengkait, saling terhubung satu dengan yang lain, dia saling terhubung. Dia bukan berdiri sendiri-sendiri. Nah, kalau dia saling terhubung, maka nanti Anda ingat ya, maka
tidak relevan pertanyaan jika nanti Anda menanyakannya, boleh nggak saya cuma lihat satu undang-undang saja untuk menyelesaikan satu permasalahan. Misalnya, Anda mau melihat perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan lewat internet gitu. E-commerce yang mau Anda lihat e-commerce, perdagangan lewat elektronik, lewat internet. Lalu yang Anda mau lihat adalah aspek perlindungan konsumennya. Atau Anda sama topiknya, mau lihat e-commerce juga, tapi yang Anda lihat adalah tentang perjanjiannya. Gitu. Nah, ambil satu contoh saja biar nggak membingungkan ya. Nah, yang mau Anda lihat adalah e-commerce, jadi Anda mau lihat perdagangan lewat internet dari sisi perlindungan konsumennya. Nah, kemudian ini pertanyaan muncul ke saya, beneran terjadi nih. Pertanyaan muncul ke saya, Bu, boleh nggak kalau saya lihat hanya dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja? Nah, terus saya bilang, nah kamu mau lihat apa sih perdagangan lewat internet, lalu saya mau lihat dari sisi perlindungan konsumen. Nah, kalau saya cuma pakai Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja, boleh atau enggak? Saya jawab gini, kalau itu mata kuliah hukum perlindungan konsumen, dan kita baru melihat kaidah-kaidah yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, nggak apa-apa. Tapi karena itu mau ditulis deskripsi, maka Anda harus ingat, sumber hukum ini dia tidak berdiri sendiri. Dia saling kait-mengkait dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengatakan hukumnya itu apa sih sebenarnya terkait dengan perlindungan konsumen dalam perdagangan lewat internet. Jadi nggak bisa kalau cuma dilihat satu sumber saja. Tidak bisa jika dilihat hanya dari satu undang-undang saja. Oke, nah saya lanjutkan. Nah, oleh karenanya kalau nggak boleh lihat hanya dari satu saja, kemudian lihat dari apa saja ya, lihat dari semua sumber-sumber hukum yang nanti habis ini akan kita lihat yang relevan dengan perdagangan lewat internet. Nah, sekarang mau lihat perdagangan lewat internet, perlindungan hukumnya. Kenapa? Karena Anda melihat, konsumen ini nggak punya perlindungan yang cukup baik di perdagangan lewat internet gitu, karena Anda melihat banyak perkara yang terkait, banyak kasus yang dilaporkan, banyak cerita yang beredar di sosial media, kemudian Anda mau tahu sebenarnya seperti apa sih gitu. Nah, kemudian Anda harus ingat, nggak cukup cuma lihat Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Anda harus lihat di tempat-tempat lain. Misalnya, Anda mau mengatakan bahwa konsumen itu punya hak untuk menikmati barang atau jasa dengan aman, dengan nyaman. Gitu. Nah, lalu pertanyaannya adalah, kalau haknya itu menikmati barang dengan aman, bagaimana itu diinterpretasi dalam kaitannya perdagangan lewat internet? Dalam kaitannya dengan jual beli lewat internet. Bagaimana untuk memahami apa tadi? Memahami bagaimana perlindungan konsumen dalam perdagangan lewat internet. Kalau kaidahnya bunyinya, konsumen itu punya hak untuk menikmati barang secara aman. Nah, dari mana Anda tahu? Anda bisa cari di sumber-sumber hukum yang lain untuk menjelaskan maksudnya seperti apa sih menikmati barang secara aman. Oke, nah jadi Anda harus ingat sumber hukum ini tidak berdiri sendiri tapi saling kait-mengkait. Nah, kemudian yang keempat, sumber hukum dia digunakan untuk mencari kaidah hukumnya itu apa. Nah, Anda pengen tahu hukumnya itu apa sih? Nah, sekarang Anda pergi ke YouTube. Terus di sana Anda lihat ada orang yang bikin komentar. Istilahnya apa tuh anak zaman sekarang Anda menyebutnya apa tuh, orang yang mengomentari videonya orang lain disebutnya apa? Netizen, Bu, netizen. Netizennya melakukan apa sih itu? Kalau misalnya ada videonya grup band apa gitu, review. Ya betul. Ya, makasih.
Dia melakukan review atas apa sih? Review atas suatu video. Jadi ada kelompok band lagi perform gitu toh, terus habis itu netizennya bilang, tuh lihat tuh 5 orang ini kompak sekali dari menit pertama sampai dari detik pertama sampai detik ke-15. Tapi ketika di detik 15 ternyata salah satu personalnya namanya apa? Melakukan kesalahan. Nah, kemudian berulang lagi. Nih, lihat ya, di detik ke-40 dia melakukan kesalahan lagi loh si orang ini gitu, si salah satu personilnya itu. Kemudian ada lagi di detik ke-1 menit, di menit ke-1 lebih 50 menit melakukan kesalahan lagi orang yang sama. Pertanyaannya kenapa ya netizen, kenapa sih dia melakukan kesalahan itu? Jangan-jangan dia paling males latihan ya? Atau dia tuh kemampuannya paling nih, jadi dia mengomentari videonya orang lain. Itu yang Anda lihat di YouTube. Pertanyaannya adalah, yang kayak gitu melanggar hak cipta atau enggak? Kenapa? Karena dia mempertontonkan videonya orang lain secara utuh. Dia mengumumkan videonya orang lain secara utuh. Dia menyiarkan ulang videonya orang lain secara utuh. Ditambahin reviewnya dia, ditambahi komentarnya dia di sana sini. Oke, kita lihat dulu ya, terus nggak ada komentarnya dia. Nanti di menit ke-1 dia mulai komentar, oke netizen lihat ya gerakannya begini dan begitu, ternyata ini nggak gampang loh gitu. Kayaknya kalau yang ini pasti ini trik kamera, nggak mungkin orang bisa kayak gitu. Saya pernah kok nonton ini gitu. Nah, apa namanya, yang kayak gitu boleh nggak? Apakah itu termasuk mengumumkan suatu karya orang lain? Nah, dari mana Anda mau cari tahu jawabannya? Dari mana Anda mau tahu hukumnya apa sih terkait dengan hal ini? Anda cari di sumber hukum. Anda carinya di mana? Di sumber-sumber hukum. Anda masih ke YouTube lagi, ada orang yang nggak bikin review, tapi bikin video parodi. Jadi dia memparodikan videonya orang lain. Ada juga yang memparodikan apa? Film dipotong, terus habis itu dia bikin versi lucu-lucuannya gitu. Pertanyaannya adalah melanggar hak cipta enggak? Yang kayak gitu melanggar hak cipta enggak? Itu dia itu memenggal-menggal tanpa izin atau dia membuat suatu karya cipta yang baru. Dari mana Anda mau cari tahu jawabannya? Anda datang ke sumber-sumber hukum. Iya. Sumber-sumber hukum. Anda datang ke sumber-sumber hukum. Ada hal yang lain lagi. Anda mau lihat apa? Orang tuh bilang, ini DPR itu sidangnya malam-malam. Dia bikin putusan, undang-undang ini dia disahkan oleh DPR itu malam-malam. Gitu. Salah terminologi. Disetujui. Dilakukannya itu malam-malam. Pertanyaannya adalah, boleh nggak toh itu? Boleh nggak sih persetujuannya dilakukan malam-malam? Berarti boleh nggak sih mereka itu sidangnya malam-malam gitu? Ketika semua orang lain tidur, anggota DPR itu masih sidang. Kemudian di salah satu sidangnya, lalu dia bikin putusan, persetujuan. Pertanyaannya boleh atau enggak? Bagaimana Anda menjawabnya? Anda nggak akan tanya sama yang demo. Kenapa? Karena bukan seperti itu cara kita berpikir dan cara kita menyelesaikan atau menjawab suatu permasalahan. Anda harus kembali ke sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum. Jadi Anda harus balik lagi ke sumber-sumber hukum. Nah, jadi sumber-sumber hukum ini digunakan untuk mencari kaidah hukumnya apa. Gitu. Nah, yang kelima, sumber hukum Indonesia adalah komponen konkret dari struktur atau bangunan hukum di Indonesia. Jadi kalau Anda mau tahu bangunan konkretnya seperti apa sistem hukum di Indonesia, Anda pergi ke sumber-sumber hukum. Kenapa? Karena hukumnya apa kemarin kita sudah bahas, dia sifatnya abstrak. Dia nggak konkret, dia susah dipegang karena dia memang nggak bisa dipegang gitu, karena nggak ada wujud nyatanya gitu. Oleh karena itu perlu dikonkretisasi. Nah, dari mana Anda lihatnya? Anda lihat dari sumber hukum. Nah, gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu. Ada 5 yang jadi sumber hukum. Ada 5. Kita akan lihat dulu yang pertama. Jadi, Anda ingat ya, ada 5, tapi 5 ini tadi
ketika kita hendak memahami 5 ini, dia itu saling kait-mengkait satu dengan yang lain. Jadi bukan terpisah-pisah sendiri-sendiri. Jenisnya ada 5, tapi nanti ketika Anda akan mencari kaidahnya apa, Anda akan mencari hukumnya itu apa, atau sebenarnya tentang suatu hal tertentu. Nah, 5 ini digunakan secara saling kait-mengkait. Kita lihat dulu yang pertama. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan. Nah, fungsi dari peraturan perundang-undangan ini dia memberikan bentuk formal terhadap kaidah yang diberlakukan terhadap subjek hukum. Nah, itu fungsi dari adanya peraturan perundang-undangan. Nah, ingat yang persis minggu lalu kita bahas. Kalau kita bicara tentang peraturan perundang-undangan, ini beda dengan undang-undang. Kalau kita bicara peraturan perundang-undangan, berarti kita bicara satu urutan utuh. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang minggu lalu sudah kita lihat. Mulai dari apa? UUD 45, TAP MPR, undang-undang atau perpu, terus peraturan presiden, terus Perda provinsi, perda provinsi, lalu perda kota. kabupaten atau kota. Betul. Nah, ini sebagai satu bagian yang utuh. Nah, itu kalau kita lihat yang namanya peraturan perundang-undangan. Sehingga peraturan perundang-undangan di sini dia lebih luas tentu saja daripada sekadar undang-undang. Karena undang-undang hanya salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan. Tolong diingat ya, saya masih ingat sampai sekarang nih, dulu waktu saya ujian, saya masih ingat dulu waktu saya ujian, salah satu pertanyaan ujian skripsi itu adalah apa bedanya undang-undang dan peraturan perundang-undangan gitu. Karena saya memakai banyak undang-undang, beberapa undang-undang gitu. Kemudian saya menyebut peraturan perundang-undangan ketika saya merujuk ada undang-undang, ada PP, kemudian ada Perpres yang kaitannya dengan topik skripsi saya. Terus salah satu penguji saya mungkin cuma ingin memastikan tahu bedanya undang-undang sama peraturan perundang-undangan sama atau beda gitu. Nah, jadi tolong diingat ya kalau undang-undang dan peraturan perundang-undangan itu beda. Nah, itu adalah sumber hukum yang pertama. Baik dari sistem common law maupun di sistem yang civil law, karena sekarang terjadi percampuran gitu. Nah, di kedua sistem itu peraturan perundang-undangan dia menempati posisi yang krusial, dia menempati posisi yang sentral gitu. Nah, terlebih di Indonesia memang yang sejak awal Indonesia ini civil law, jadi undang-undang ini menempati posisi yang sentral. Nah, undang-undang ketika dia nanti sudah disahkan, Anda masih ingat minggu lalu ya, ketika dia nanti sudah disahkan, maka berdasarkan teori fiksi, namanya teori fiksi, semua orang dianggap mengetahui dan semua orang kemudian terikat untuk melaksanakan isi dari undang-undang tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang peraturan perundang-undangan, tadi kan kita bicara urutan, mulai dari undang-undang, kemudian mulai dari undang-undang dasar, kemudian MPR, undang-undang atau perpu, kemudian Perpres ke bawah gitu kan. Nah, bukan tidak mungkin. Ini masalah yang sering terjadi di Indonesia. Bukan tidak mungkin aturan dalam hierarki yang lebih rendah dia bertentangan dengan hierarki yang lebih tinggi. Bukan tidak mungkin aturan dalam hierarki yang lebih rendah ini dia tidak berdasarkan pada yang hierarki lebih tinggi. Nah, kemudian ini menimbulkan masalah tentang keberlakuannya. Yang mana sih yang kemudian harus dianut, yang mana sih yang harus diacu gitu. Nah, saya ulang kembali. Anda harus ingat prinsip dasar di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Aturan yang di bawah, yang lebih rendah, dia tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Aturan yang di bawah, dia tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Kemudian yang kedua, aturan yang di atas, dia ini harus mendasari pembentukan aturan yang di bawahnya. Ini adalah dua prinsip dasar, dua prinsip pokok yang harus Anda ingat. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau aturan yang di bawah, dia itu
kalau aturan yang di bawah itu bertentangan dengan aturan yang di atasnya, maka aturan yang di bawah itu berlaku atau enggak? Kalau suatu aturan yang di bawah dia bertentangan dengan aturan yang di atasnya, aturan itu berlaku enggak? Enggak, Bu. Enggak. Tidak, karena dia punya Tidak, kewajiban. Karena seharusnya yang di bawah itu sesuai dengan yang di atas. Kalau yang di bawah nggak sesuai dengan yang di atas, maka dia nggak berlaku. Secara hukum dia nggak berlaku. Harus melihat pada aturan yang di atasnya. Nah, ketika membuat aturan yang di bawah, harus lihat pada aturan yang di atasnya, didasari pada aturan yang di atasnya. Maka Anda ingat, minggu yang lalu kita belajar tentang delegated legislation. Jadi pendelegasian, pemberian kewenangan untuk membuat aturan lebih lanjut gitu. Nah, lalu ada juga kalau situasinya seperti ini. Ada aturan yang lebih khusus, kemudian ada aturan yang lebih umum. Ada aturan yang mengatur secara spesifik, ada aturan yang mengatur secara lebih luas. Ada aturan yang menjadi, kalau meminjam istilah di biologi, ada aturan yang jadi spesiesnya, tapi ada aturan yang jadi genusnya. Seperti misalnya, kalau kita bicara hukum dagang, dagang itu semua kegiatan yang terkait dengan kegiatan berusaha di hukum dagang. Nah, berarti salah satu aspek di hukum dagang itu adalah adanya jual beli. Nah, tapi ada aspek-aspek yang lain di hukum dagang. Misalnya apa? PT gitu, pendirian PT. Kalau cuma PT, pendirian badan usaha yang lain gitu. Nah, itu di masing-masing bidang dia punya aturan yang secara khusus mengatur mengenai hal itu. Tapi ada yang secara umum tetap mengikat, yaitu apa? Hukum perdata. Dia nggak akan meninggalkan hukum dagang ini, dia tidak akan meninggalkan hukum perdata. Nah, kalau kita bicara dalam hal konteks yang lain, kalau kita bicara dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum tertentu, nah, kemudian ada aturan yang lebih khusus, lalu yang berlaku aturan yang khusus atau yang umum gitu. Maka yang berlaku adalah aturan yang lebih khusus. Kalau misalnya ada perbedaan pengaturan di level yang sama, contoh konkretnya di BW, Kitab Undang-Undang BW itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai umur. Dikatakan dewasa menurut BW itu 21 tahun. Lalu ada berbagai peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur usia. Salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Di Undang-Undang Perlindungan Anak dikatakan yang termasuk anak adalah mereka yang berusia, masih ingat nggak sih? Termasuk anak kalau dia belum berusia berapa? 18 tahun. Jadi masih termasuk anak jika usianya belum 18 tahun. Dikatakan begitu di Undang-Undang Perlindungan Anak. Lalu kalau kita lihat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak itu berapa? 21 tahun. Anak. Dewasa itu jika 21 tahun. Nah, kalau dewasa 21 tahun, berarti menurut BW, kalau belum 21 tahun itu belum dewasa. Tapi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang disebut anak itu hanya sampai umur 18 tahun. Kemudian muncul pertanyaan, dengan demikian sebenarnya yang berlaku yang mana? Yang BW atau yang Undang-Undang Perlindungan Anak? Jadi dianggap dewasa menurut hukum itu 21 tahun atau 18 tahun. Levelnya sama-sama undang-undang. Kalau yang tadi kita bicarakan di awal, levelnya beda. Yang satu hierarkinya lebih atas, yang satu hierarkinya lebih bawah. Yang satu undang-undang, yang satu peraturan pemerintah. Udah jelas, peraturan pemerintah dia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang gitu karena hierarkinya beda. Tapi sekarang ini selevel undang-undang dan undang-undang. Yang mana yang berlaku? Nah, dalam hal ini berlakulah asas ini. Yang spesialis dia yang diberlakukan. Yang spesialis dia meniadakan yang generalis. Nah, dalam hal ini menentukan mengenai usia dewasa seseorang, berarti kita lihatnya apa?
kita lihatnya di aturan yang spesifik mengenai itu ada atau enggak. Oh ada, di mana? Ya di Undang-Undang Perlindungan Anak, karena dia mengatur tentang apa? Yang jadi usia anak itu kalau belum 18 tahun, berarti setelah 18 tahun dia bukan anak. Kalau bukan anak apa? Ya, kalau bukan anak berarti dia orang dewasa. Berarti secara implisit di Undang-Undang Perlindungan Anak, di Undang-Undang Perlindungan Anak sudah mengatakan bahwa setelah usia 18 tahun, dia adalah orang dewasa. Nah, dalam hal ini maka kemudian kita memakai Undang-Undang Perlindungan Anak untuk mencari tahu usia dewasa seseorang atau seseorang secara hukum dianggap dewasa itu umur berapa. Dengan demikian, lex spesialis dilihat lagi generalis. Yang spesialis ini meniadakan yang lebih karena lebih spesifiknya di Undang-Undang Perlindungan Anak, maka DW nggak berlaku. Jadi kalau Anda ditanya usia dewasa itu umur berapa toh secara hukum dianggap dewasa, umur. Jadi dengan demikian secara hukum dianggap dewasa umur berapa? 21, Bu. Lebih 18 tahun, Bu. Betul, umur 18 tahun. Jangan cu. Setelah 18 tahun gitu. Jadi minimalnya ya oke, yang Anda tulis dulu di atas 18 tahun dianggap dewasa. Nah, itu kalau posisinya sejajar. Nah, sekarang kalau ada pengaturan yang lebih dulu sama pengaturan yang sudah ada kemudian digantikan dengan aturan yang kemudian, misalnya sudah ada aturan tentang merek, kemudian keluar lagi aturan tentang merek. Udah ada undang-undang merek, lalu keluar lagi undang-undang merek. Yang mana yang berlaku? Jadi dulu sudah ada undang-undang merek, kemudian keluar lagi undang-undang merek yang baru. Yang berlaku yang mana? Yang baru, Bu. Yang terbaru, Bu. Yang berlaku yang baru. Yang Itu Anda ingat. Nah, saya senang nih sekarang setidaknya beberapa di antara Anda langsung menjawab yang berlaku yang baru. Nah, itu adalah prinsip di dalam penentuan kalau ada dua aturan yang membingungkan ini yang berlaku yang mana gitu. Nah, salah satu prinsipnya kalau ada aturan yang sama, yang satu lama, yang satu baru, ini aturannya sama, sejajar, maka yang berlaku adalah yang baru. Nah, tolong diingat-ingat. Kenapa saya bilang tolong diingat-ingat? Karena sekarang Anda ingat, jangan sampai nanti pas nulis skripsi Anda lupa. Karena saya barusan bulan lalu ada yang bikin tesis sentence tuh untuk konsultan proposal toh. Nah, dia menulisnya berdasarkan undang-undang yang lama. Apakah dia nggak tahu ada undang-undang yang baru? Tahu, dia sebut juga di situ. Nah, tetapi yang dia pakai sebagai dasar itu adalah undang-undang yang lama. Nah, berarti dari tulisannya itu mencerminkan apa? Dia tahu ada dua undang-undang ini, tapi kemudian yang tetap dia pakai adalah undang-undang yang sudah tidak berlaku. Karena yang sudah lama. ada undang-undang baru. Nah, itu beberapa hal yang harus Anda ingat dari peraturan perundang-undangan. Nah, kalau pada saat pembentukan peraturan perundang-undangan topik kita minggu yang lalu, kita sudah lihat bahwa ada proses yang harus dilalui. Kemudian kalau ada orang yang beranggapan atau yang punya pendapat bahwa suatu peraturan perundang-undangan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dia bisa mengajukan uji ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dia bisa lakukan untuk memastikan apa? Untuk memastikan peraturan perundang-undangan ini dibuat berdasarkan atau sesuai dengan dasar berdirinya dasar peraturan yang ada di Indonesia, yaitu apa? Yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sejauh ini ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan Indah. Ini, Bu, tadi kan dikatakan bahwa bisa terdapat undang-undang yang baru. Berarti ketika dibuat undang-undang yang baru itu harus bisa relevan dengan kondisi yang sekarang ini ya, Bu? Atau bagaimana? Ya,
biasanya dibuat undang-undang yang baru karena undang-undang yang lama itu sudah tidak relevan dengan kondisi yang sekarang gitu, sehingga perlu dibuat aturan yang baru gitu. Lahirlah kemudian undang-undang yang baru. Kenapa kita undang-undang hukum pidana dipikirkan untuk diganti? Karena dianggap sudah nggak relevan lagi. Ada aturan kaidah-kaidah di dalamnya sudah nggak cocok lagi. Ancaman hukumannya terlalu sedikit, terlalu singkat. Kemudian pidana dendanya jumlahnya nggak masuk akal kalau dengan keadaan uang yang sekarang gitu. Jadi itu contoh sudah dianggap tidak relevan lagi dengan kondisi yang sekarang. Atau bisa juga dibuat undang-undang yang baru karena apa? Karena menyesuaikan dengan kewajiban internasional. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian undang-undang itu. Misalnya, kewajiban internasional Indonesia itu menyesuaikan dengan TRIPS karena Indonesia anggota WTO. Nah, ternyata misalnya undang-undang paten kita bertentangan dengan TRIPS gitu. Nah, karena kita sudah meratifikasi Marrakesh Agreement yang di dalamnya lampirannya itu termasuk TRIPS, maka Indonesia punya kewajiban internasional untuk apa? Menyesuaikan aturan dalam undang-undang paten dengan aturan itu. Jadi itu jadi salah satu alasan kenapa kemudian dibuatlah undang-undang yang baru. Kenapa juga dibuat undang-undang yang baru? Bisa jadi dianggap karena undang-undang yang lama ini nggak cocok. Ternyata aturan yang lama itu tidak mendukung, misalnya tadi yang kita ngomong misalnya perlindungan konsumen, ternyata nggak mendukung itu. Atau aturan yang lama itu ternyata menyulitkan gitu. Maka perlu dibuatlah aturan yang baru. Ternyata aturan yang lama itu terlalu boros, implikasinya itu terlalu boros gitu. Oleh karena itu perlu dibuat aturan yang baru. Nah, ternyata aturan yang lama itu dia tumpang tindih dengan aturan yang lain gitu. Oleh karena itu perlu disinkronisasi, bikin satu aturan saja yang baru. Jadi ada beberapa alasan kenapa kok kemudian dibuat aturan yang baru gitu. Nah, kalau levelnya undang-undang ya kenapa kemudian dibuat undang-undang yang baru gitu. Kira-kira gitu, Indah. Ada lagi yang ingin bertanya? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Silakan. Jika sudah ada pengganti undang-undangnya itu, berarti otomatis undang-undang yang lama udah nggak berlaku lagi dong, Bu. Itu harus dihapus apa enggak? Kalau sudah ada undang-undang yang baru, undang-undang yang lama berlaku atau tidak gitu. Nah, kalau ada undang-undang yang baru, ini levelnya sejajar, maka undang-undang yang lama tidak berlaku. Nah, biasanya ini dalam legal drafting, dalam hal ini itu berarti draftingnya pembentukan undang-undang itu, ada ketentuan yang paling akhir di ketentuan penutup, biasanya ditulis dengan berlakunya undang-undang ini, maka undang-undang nomor sekian tentang sekian dinyatakan dicabut. Gitu. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka mencabut undang-undang nomor sekian-sekian. Gitu. Biasanya ada di situ. Terus ada ayat 2-nya. Nah, terus peraturan kan kemudian menimbulkan pertanyaan, kalau misalnya undang-undangnya dicabut, nah padahal undang-undang yang lama itu punya turunan yaitu berupa PP. PP-nya punya turunan berupa permen. Jadi masih ingat di yang minggu lalu ya, saya ulangi. Ada undang-undang yang lama nih, undang-undangnya kemudian mendelegasikan pengaturan lebih lanjut tentang hal tertentu, misalnya tentang pedoman manajemen ASN gitu, ke PP. Nah, kemudian PP-nya mendelegasikan misalnya pelaksanaan mengenai pelaksanaan mengenai manajemen atau pelaksanaan mengenai penentuan kelas jabatan gitu ke permen peraturan menteri. Gitu. Nah, berarti dari undang-undang lalu sudah ada PP-nya, sudah ada permennya. Nah, kemudian undang-undang ini diganti. Nah, tadi teman Anda tanya Arifina tadi tanya. Nah, undang-undang ini diganti. Terus undang-undang yang lama dicabut. Kayak undang-undangnya hilang. Lalu bagaimana dengan PP-nya? Bagaimana dengan permennya? Nah, biasanya ditulis juga di aturan peralihan itu. Apakah dicabut atau tidak dicabut. Kalau dicabut berarti nggak berlaku. Kalau nggak dicabut, biasanya ditulis di aturan peralihan. Selama belum ada
atau belum dibuat PP yang baru atau permen yang baru, maka yang lama tetap berlaku. Atau bisa juga dibuat semua peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru. Jadi dia boleh tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru. Nah, itu bisa juga demikian. Itu kira-kira Ari. Baik, terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lain? Ada yang ingin bertanya? Ada yang lain? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya lanjut. Yang berikutnya. Tadi kita sudah melihat yang pertama, sumber-sumber hukum, itu ada 5. Kita sudah melihat yang pertama, yaitu peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua, kelihatan di layar Anda? Kelihatan, Bu. Yang kedua adalah putusan pengadilan. Jadi sumber-sumber hukum yang pertama itu peraturan perundang-undangan jenisnya. Yang kedua adalah putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan ini dia itu berfungsi untuk menegakkan kaidah-kaidah yang sifatnya abstrak yang seharusnya itu dilakukan atau seharusnya itu ada, seharusnya itu terjadi, tapi tidak terjadi. Nah, kemudian pengadilan dia bertugas untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum yang sifatnya abstrak itu tadi ketika tidak terjadi. Nah, di dalam putusan pengadilan, kenapa kita menjadikannya sebagai sumber-sumber hukum? Karena di dalam putusan pengadilan itu akan terlihat bagaimana pemikiran, bagaimana pertimbangan dari hakim ketika dia menjatuhkan sebuah putusan. Apa yang menjadi ratio decidendi? Apa yang menjadi pertimbangan hakim ketika dia menjatuhkan amar, ketika dia membuat amar putusan. Pertimbangannya apa? Nah, di dalam ratio decidendi atau dalam pertimbangan hukumnya hakim itu, kita bisa menemukan kaidah-kaidah. Kita bisa menemukan hal yang kita ingin tahu hukumnya itu apa. Misalnya, ada merek, salah satu jenis merek atau apa namanya ya jenis lah kita bisa bilang gitu. Dulu kita mengenalnya itu sebagai merek tradisional saja, kemudian muncullah model yang baru yang disebut atau dikenal dengan jenis merek non tradisional. Kenapa? Karena bukan seperti merek yang kita kenal sekarang bentuknya. Nah, contoh yang termasuk merek non tradisional itu apa? Misalnya bentuk 3 dimensi. Bentuk 3 dimensi dia bisa didaftarkan sebagai merek. Jadi Anda mau mendaftarkan bentuk 3 dimensi apa? Misalnya, Anda tahu nggak bentuk permen coklat Toblerone? Bentuknya kayak apa? Toblerone bentuknya kayak apa? Ada yang tahu? Kayak kerucut nggak sih, Bu? Ya, kayak ini segitiga limas. Iya. Nah, kalau Toblerone. Kalau ini apa tuh Silver Queen yang itu Cangkibar. Jejer genjang, Bu. Jajaran genjang. Nah, Anda lihat kan bentuknya beda. Sekarang nih, kalau dibuka kulitnya, dibuka kardus luarnya, lalu Anda disodorin dua-duanya itu cuman dibungkus aluminium foil, Anda bisa tahu nggak mana yang Toblerone, mana yang apa tadi Cangkibar? Dari bentuknya aja. Bisa tahu? Bisa. Bisa. Kenapa? Karena bentuknya itu beda, ya toh? Nah, oleh karena itu kemudian orang berpikir, oh ternyata orang itu bisa membedakan dari apa? Dari bentuknya. Karena suatu barang dia bisa dibedakan dari bentuknya, jadi bentuk itu memiliki daya pembeda, maka kemudian bentuk itu bisa dijadikan sebagai merek. Lalu muncul pertanyaan, bentuk yang kayak apa sih yang bisa dijadikan merek? Undang-undangnya nggak ngomong secara jelas, dia cuma bilang bentuk 3 dimensi. Syarat pendaftarannya seperti ini. Nah, terus muncul pertanyaan,
Kalau bentuknya itu terkait dengan fungsi, apakah bisa didaftar 3 dimensi atau enggak? Perlindungan merek 3 dimensi. Kenapa itu jadi masalah? Karena kalau ada satu pihak yang kemudian menjadi pemilik merek 3 dimensi, maka orang lain nggak bebas pakai. Orang lain kalau mau pakai bentuk itu, dia harus izin. Kalau izin, kemudian dia harus apa? Bayar. Gitu. Nah, implikasinya kalau ada orang yang kemudian jadi pemilik merek 3 dimensi itu, terus muncul apa? Monopoli. Ya kan? Nah, padahal yang dimonopoli itu bentuk yang mengandung fungsi. Maksudnya mengandung fungsi berarti mengandung ada sisi kegunaan dari barang terkait dengan bentuknya. Nah, kalau orang yang punya cuma satu pihak saja, maka orang lain padahal itu kegunaan barang loh yang dia daftarkan, terkait dengan kegunaan barang loh yang dia daftarkan. Gitu. Lalu ada monopoli, maka akan menutup kesempatan orang lain menggunakan fungsi barang yang sama. Karena ditentukan oleh bentuk, terkait dengan bentuknya. Gitu. Bentuknya harus seperti itu. Supaya apa? Supaya air bisa mengalir secara lancar. Nah, bentuk yang memungkinkan air secara lancar, mengalir secara lancar, didaftarkan oleh satu orang. Orang lain nggak bisa. Berarti orang lain nggak bisa lagi pakai bentuk yang memungkinkan air mengalir secara lancar. Mengalir dengan lancar. Bentuknya terkait dengan fungsi. Boleh apa enggak yang kayak gitu? Karena di undang-undang nggak jelas, maka larilah ke putusan pengadilan. Cari tahu hakimnya berkata apa terkait bentuk yang terkait dengan fungsi benda. Bisakah didaftarkan sebagai merek 3 dimensi atau enggak bisa? Sekarang cukup enak zaman sekarang. Pertama kali dulu saya melakukan penelitian tentang merek, saya harus mengumpulkan secara manual buku kumpulan putusan MA. Sekarang Anda bisa akses secara online. Dulu saya nggak tahu bagaimana saya bisa carinya putusan dari luar negeri gitu. Akses internet masih sangat terbatas gitu. Bisa sih, tapi masih sangat terbatas. Dan putusannya diupload. Sekarang ada websitenya WIPO. Anda bisa cari di situ putusan merek dari seluruh dunia terkait dengan hal apa. Tulis saja di situ. Misalnya yang Anda mau lihat tentang merek terkenal, tulis saja di mesin pencarinya. Nanti akan muncul putusan-putusan tentang merek terkenal di beberapa negara. Jadi kalau Anda mau bikin perbandingan tentang bagaimana merek terkenal diputuskan di beberapa negara, cari sumber hukumnya, cari bahan hukumnya, sekarang gampang Anda cari bahan hukumnya akan lebih gampang. Nah, itu yang kedua, yaitu putusan pengadilan. Nah, sekarang kita akan lihat yang berikutnya, yaitu kebiasaan dan kaidah non-positif. Kalau yang namanya kebiasaan, berarti dia nggak ditulis. Dia dilakukan secara terus-menerus sehingga dikatakan orang sebagai kebiasaan. Fungsinya ini bahan dalam merumuskan hukum positif dan sebagai landasan sosiologis hukum positif yang akan menunjang efektivitas keberlakuannya. Kenapa? Karena kebiasaan ini secara terus-menerus dilakukan oleh masyarakat. Nah, kebiasaan ini dia tidak ditulis gitu, tapi diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Nah, undang-undang pun dia mengakui kebiasaan ini sebagai salah satu sumber hukum. Contohnya kita bisa lihat di BW misalnya, di pasal 1339 BW. Dikatakan di sana, perjanjian itu mengikat tidak hanya pada apa yang ditentukan tegas-tegas oleh perjanjian itu, melainkan juga yang dituntut oleh kebiasaan. Jadi bukan cuma nyata-nyata yang tertulis dalam perjanjian, tapi juga kebiasaan. Berarti kalau dianggap itu sebagai kebiasaan, dilakukan, sudah diterima, dianggap sebagai yang baik di masyarakat, terus tidak dituangkan dalam perjanjian, tetap saja itu mengikat. Tetap saja itu dianggap sebagai hukum gitu yang harus dipatuhi, harus diikuti karena itu dianggap baik. Nah, kalau kaidah-kaidah non positif itu kaidah-kaidah lain yang tidak ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan secara tegas, tapi dia diakui. Misalnya
nilai-nilai tentang keadilan, nilai-nilai tentang kebenaran, tentang sopan santun, tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat, begitu kaidah-kaidah non positif gitu. Nah, dikatakan non positif di sini karena kaidah positif yang dimaksudkan adalah hukum yang berlaku pada saat ini di tempat ini dan dibuat oleh otoritas. Nah, kalau dibilang non positif karena dia tidak dibuat oleh otoritas tapi dia berlaku saat ini di tempat ini. Dia bukan jenisnya bukan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh otoritas gitu. Nah, dia bukan juga putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim di pengadilan gitu, tapi dia berlaku gitu. Dia dianggap sebagai sumber. Kenapa? Karena orang nggak boleh bertentangan dengan moralitas, nggak boleh bertentangan dengan kesusilaan. Tapi yang seperti apa itu kesusilaan? Seperti apa itu moralitas? Gitu. Nah, itu perlu interpretasi. Nah, kemudian tidak bisa juga ada pengertian yang generalis lalu dianggap langsung diberlakukan untuk semua. Karena harus dilihat terkait dengan kasus per kasus gitu untuk menganalisis apakah tidak bertentangan dengan kesusilaannya seperti apa gitu. Tidak bertentangan dengan moralitasnya seperti apa gitu. Nah, itu sumber hukum yang ketiga. Nah, sebelum kita lanjut, Widiantoro, ada yang ingin disampaikan? Widiantoro Prabowo, ada yang ingin Anda sampaikan? Halo, Anda angkat tangan karena ada yang ingin disampaikan? Oke, nanti kalau Anda sudah bisa berbicara, tolong silakan saja ya. Saya pikir Anda ingat dulu saya pernah pesan, kalau tengah-tengah saya ngomong ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah hukum internasional. Sumber hukum yang keempat adalah hukum internasional. Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional, sehingga dia tunduk pada hukum internasional. Nah, oleh karenanya, hukum internasional pun menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia. Nah, itu kenapa kita lihat juga sumber hukum dari hukum internasional. Itu sebabnya, karena Indonesia bagian dari masyarakat Indonesia internasional, jadi Indonesia terikat pula untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional. Nah, yang sering menjadi perdebatan adalah hukum internasional dan kedaulatan. Apakah ketika kita mengikuti hukum internasional, kemudian itu menimbulkan isu, masalah terkait dengan kedaulatan. Nah, bagaimana jika kepentingan negara secara umum dia bertentangan dengan kepentingan atau hukum internasional? Yang mana yang harus diikuti? Nah, itu isu-isu yang muncul seputar hukum internasional. Kemudian, apakah hukum internasional ini bisa digunakan sebagai patokan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang nggak ada aturannya di hukum nasional? Jadi hukum nasional nggak punya aturan tentang itu, tapi ada di hukum internasional. Ada di perjanjian yang Indonesia sudah meratifikasi. Nah, apakah itu bisa dijadikan sebagai dasar menyelesaikan permasalahan konkret yang terjadi? Nah, jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Kenapa? Karena ketika Indonesia sudah meratifikasi, maka hukum internasional itu harus dianggap sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia. Jadi Indonesia harus mematuhi itu juga. Nah, tapi tentu saja dalam setiap pandangan hukum itu ada pertentangan. Berarti ada juga yang beranggapan enggak bisa dipakai hukum internasional. Nah, nanti di flexible learning akan saya berikan beberapa bacaan, Anda bisa baca lebih lanjut sehingga Anda bisa lebih memahami kenapa bisa. Dan tentu saja di mata kuliah semester depan ada mata kuliah hukum internasional, Anda akan mendalami ini lebih lanjut. Nah, kemudian yang terakhir, sumber hukum yang terakhir adalah doktrin yang ditemukan dalam buku-buku hukum atau treatise. Nah, buku-buku hukum ini adalah sumber pembelajaran hukum yang utama dalam rangka memahami setepat mungkin apa yang merupakan suatu kaidah. Ada ahli-ahli hukum yang menuliskan buku-buku hukum.
Nah, di dalam buku hukum itu menerangkan mengenai kaidah tentang hal tertentu. Misalnya, Anda pengen tahu tadi perlindungan konsumen dalam e-commerce. Seperti apa sih? Nah, ada ahli hukum yang menuliskan mengenai itu. Sebenarnya bagaimana memahami secara utuh perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan lewat internet. Nah, itu Anda pelajarinya Anda bisa baca di buku-buku hukum. Anda bisa juga baca yang lain, misalnya Anda pengen tahu bagaimana sih derajat kesehatan manusia, derajat kesehatan masyarakat itu harus dipahami. Dikatakan di Undang-Undang Kesehatan itu setiap orang, setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan derajat kesehatan yang maksimal. Pertanyaannya adalah derajat kesehatan yang maksimal itu pengertiannya apa? Nah, dari mana Anda bisa tahu? Salah satunya Anda bisa baca di buku-buku tentang hukum. Nah, sehingga ingat, kalau Anda mencari buku yang akan Anda gunakan sebagai rujukan, pastikan Anda memang mencari atau memang membaca buku-buku hukum. Berarti yang Anda baca adalah buku-buku yang bicara tentang kaidah, yang bicara tentang norma. Bukan yang nyerempet-nyerempet aja hukum, tapi bukan ngomong soal kaidah. Jadi itu yang Anda harus ingat ketika Anda akan menggunakan buku hukum sebagai sumber-sumber hukum. Nah, jika di pengadilan buku-buku hukum ini sifatnya hanya persuasif, meyakinkan, untuk meyakinkan hakim supaya sependapat dengan saya. Jadi saran untuk mempersuasi, sehingga tentu saja daya kekuatannya dia lebih rendah daripada peraturan perundang-undangan, lebih rendah dari putusan pengadilan di pengadilan yang lain, lebih rendah dari hukum internasional, bahkan dari hukum kebiasaan. Nah, 5 hal ini tadi, semuanya itu saling kait-mengkait. Mereka itu dalam satu kesatuan sumber-sumber hukum. Sehingga kalau Anda ingin menjawab satu isu, satu permasalahan, coba lihat dari sebanyak mungkin sumber-sumber hukum. Nah, karena sumber-sumber hukum ini adalah atau dapat digunakan untuk menjadi bahan-bahan hukum ketika Anda melakukan penelitian hukum. Nah, sejauh ini ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Nah, itu kan tadi kan sumber-sumber hukum, Bu. Saya ingin bertanya pada bagian yang law books. Law books itu tuh apakah hanya bisa digunakan dalam pengadilan saja, apakah bisa digunakan untuk lain, seperti referensi untuk pembelajaran mungkin, Bu? Oke. Sekian. Ya, terima kasih Rio. Nah, buku-buku hukum ini dia adalah salah satu yang kita bahas di sini, dia berkedudukan, dia berkedudukan buku-buku hukum ini sebagai sumber hukum. Kalau sebagai sumber hukum, tadi di awal kita lihat sumber hukum itu tempat apa sih? Tempat kita memahami sistem hukum di suatu negara itu apa? Tempat kita mencari apa? Kaidah tentang hukumnya gitu. Carinya di mana? Salah satunya di salah satunya di buku hukum. Dengan demikian, mau dimanfaatkan untuk apa kalau kita tahu salah satu kaidah ini? Ya terserah yang memanfaatkan. Dalam suatu perkara di pengadilan bisa dipakai untuk mempersuasi hakim. Dalam penelitian hukum, dia digunakan untuk memperkuat argumen. Dalam penulisan pendapat hukum, nah buku hukum ini bisa dipakai sebagai rujukan untuk apa? Memperkuat argumen yang saya kemukakan. Misalnya, saya ingin ngomong bahwa Indonesia nih, kalau kita lihat undang-undang merek di Indonesia itu, dia tidak mencantumkan syarat kalau merek ini mirip, maka harus membingungkan untuk dibilang melanggar merek. Kalau tidak menimbulkan kebingungan, harusnya dibiarin aja gitu. Biarin aja semua orang punya mereknya dan bersaing sendiri. Kalau tidak menimbulkan kebingungan. Jadi harus dilihat apakah secara faktual menimbulkan kebingungan di masyarakat atau enggak. Nah, kemudian saya perlu mencari tahu apa toh yang dimaksudkan dengan kebingungan. Kebingungan terkait dengan apa? Terkait dengan merek. Kalau ada merek yang mirip,
Lalu kemiripannya itu menimbulkan kebingungan atau enggak gitu. Nah, penjelasannya seperti apa nih? Kalau dalam bahasa Inggris ini namanya confusingly similar. Penjelasannya seperti apa? Saya cari di undang-undang merek, nggak ada. Gitu. Nah, kemudian saya cari ke rujukan yang lain. Salah satunya saya pakai buku. Kenapa? Karena ada penulis yang menulis mengenai confusingly similar. Yang dimaksudkan dengan confusingly similar. Di sana saya kemudian menemukan, oh ternyata yang dimaksudkan confusingly similar itu yang kayak gini loh. Nah, itu apa namanya pemanfaatannya secara praktis sumber-sumber itu. Jadi saya pakai untuk mencari kaidah tentang apa? Tentang confusingly similar. Gitu. Nah, saya cari itu bisa di tempat lain juga. Saya bisa cari juga di putusan pengadilan. Jadi kalau ada perkara yang mengadili tentang merek yang hampir mirip, terus bagaimana diselesaikannya gitu. Nah, apakah hakim mempertimbangkan kemiripannya itu kemiripan yang menimbulkan kebingungan atau enggak gitu. Ya, saya cari hakim yang mempertimbangkan dong gitu. Kemudian saya lihat hakimnya itu ngomong apa soal itu. Nah, itu saya cari kaidahnya di tempat lain, di mana di putusan pengadilan. Jadi, apa kira-kira seperti itu, Rio? Udah paham, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Ada yang Bu, ingin saya bertanya? mau bertanya, Bu. Silakan. Begini, Bu, tadi kan Bu Indi bilangnya yang ada undang-undang baru sama undang-undang lama. Nah, jika undang-undang baru ini tuh disahkan untuk seluruh negara, tetapi ada sebagian daerah atau sekumpulan orang ini tuh nggak bisa ngelaksanain undang-undang tersebut karena mungkin kondisi setiap daerah atau kondisi sekelompok orang tersebut tuh berbeda. Apakah undang-undang baru ini tetap dilaksanakan di daerah tersebut atau bagaimana? Padahal undang-undang tersebut mencakup seluruh negara. Jadi undang-undang baru ini jika bertentangan dengan sebagian orang atau daerah itu bagaimana, Bu? Tetap dilaksanakan atau tidak? Terima kasih. Oke, makasih ya Ismi. Nah, jadi prinsipnya gini, undang-undang keberlakuannya di mana itu bisa diatur. Misalnya tentang pemekaran wilayah, tentu saja dia nggak akan berlaku secara nasional, ya kan gitu. Nah, tapi kalau tadi yang ditanyakan oleh Ismi, undang-undangnya ini undang-undang yang berlaku secara nasional. Nah, kalau demikian, maka yang harus dipegang adalah prinsip hukumnya. Prinsip hukumnya tadi saya katakan, kalau suatu undang-undang sudah diundangkan, saya salah ya, RUU sudah diundangkan sehingga dia menjadi undang-undang, maka menurut teori fiksi atau berdasarkan teori fiksi, maka semua orang dianggap tahu dan wajib melaksanakan ketentuan tersebut. Kalau dia nggak melaksanakan gimana? Ya kita lihat, ada perkecualian nggak di sana? Kalau nggak ada perkecualian, maka nggak ada alasan untuk tidak melaksanakannya. Nah, kalau nggak melaksanakan terus gimana? Ya kita lihat, ada nggak sanksi yang ditaruh di situ, di undang-undang diatur di situ. Ada nggak gitu? Kalau nggak ada, ya berarti nggak ada sanksinya. Tapi bukan berarti kaidahnya tidak berlaku. Ingat, yang dulu, makanya kita ketika ngomong hukum itu apa? Dia nggak ngomong apa peraturan yang ada sanksinya, karena belum tentu ada sanksinya, tapi kaidahnya tetap berlaku. Dalam pengertian yang konkret ini toh undang-undang, nah belum nggak harus ada sanksinya, tidak harus ada sanksinya untuk bisa disebut undang-undang. Nah, tapi kalau nggak ada sanksinya, kemudian seolah-olah nggak ada daya pengikatnya, nggak ada daya pemaksanya untuk orang untuk mematuhinya. Tapi tetap aja dia bisa sebagai undang-undang. Nah, kembali ke pertanyaannya Ismi, kalau ada sekelompok orang ini nggak bisa melaksanakan, apakah dia tidak berlaku untuk sekelompok orang itu? Ya nggak bisa dibilang begitu. Karena apa? Karena dia berdasarkan teori fiksi ini tadi, dia berlaku untuk semua orang tanpa perkecualian, kecuali dikecualikan di dalam undang-undang tersebut. Nah, demikian kira-kira Ismi. Sama halnya gini kan, kalau ada mau diundangkan suatu undang-undang, ada sekelompok masyarakat yang nggak setuju. Ketika ada sekelompok masyarakat yang nggak setuju, tapi kemudian nih undang-undang itu dia disahkan, lalu kalau dia sudah disahkan, maka kemudian langkah berikutnya adalah dia diundangkan dalam lembaga negara. Nah, kalau sudah diundangkan dalam lembaga negara, maka dianggap tadi berlakulah teori fiksi. Nah, sekelompok orang yang menyatakan tidak setuju ini, dia tetap
terikat untuk melaksanakan ketentuan undang-undang yang sudah diundangkan itu tadi. Sekalipun dia bilang, saya nggak setuju, tapi tetap aja dia terikat. Kalau sekelompok orangnya ini satu wilayah tertentu misalnya, satu kota tertentu misalnya, karena wali kotanya bilang nggak setuju gitu. Nah, kemudian apakah kota itu tidak terikat? Nggak bisa demikian juga. Mereka tetap akan terikat. Kenapa demikian? Karena sistem ketatanegaraan kita itu adalah negara kesatuan, bukan negara federasi. Kalau negara kesatuan, maka aturannya itu berlaku untuk semua. Kalau federasi, bisa masing-masing wilayah kan sendiri, masing-masing punya undang-undangnya sendiri gitu. Nah, kemudian ada berdasarkan kesepakatan bersama urusan-urusan yang diatur atau mengikat atau diaturnya secara nasional. Tapi kita enggak. Kita negara kesatuan. Kekuasaan kalau dalam negara kesatuan, kekuasaan itu ada di pemerintah pusat yang kemudian dilimpahkan, tidak dipusatkan tapi dilimpahkan, makanya disebut desentralisasi kepada siapa? Kepada daerah-daerah. Tapi sumbernya dari mana? Dari pemerintah pusat yang kemudian dia membagi urusan-urusan. Ada urusan yang enggak dia bagi, dia tetap tangani sendiri. Soal urusan agama, urusan tentang moneter gitu, saya nggak kasih ke daerah, tetap pusat yang mengatur. Gitu. Tapi kalau urusan-urusan yang lain gitu, dia kasih ke daerah. Jadi terserah siapa, terserah pusat. Kalau kemudian si pusat ini ngomong, wah ternyata tak kasih ke daerah nggak bisa berjalan lancar, tak ambil lagi, ya nggak apa-apa prinsipnya. Kenapa? Karena kita negara kesatuan. Gitu. Jadi kekuasaannya berasal dari pusat gitu. Nah, itu adalah konsekuensi dari sistem negara kesatuan. Yang kalau cek di Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen, kalau cek di sana, bentuk negara kesatuan ini adalah bentuk yang nggak bisa dirubah lagi. Di Indonesia nggak akan geser lagi ini bentuk negaranya itu negara kesatuan. Nah, kalau bentuk negara kesatuan ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima. Salah satunya itu tadi. Jadi kalau sekalipun nggak setuju ketika dia diundangkan, menyatakan dia ketika diundangkan dalam lembaran negara, ya mengikat juga gitu. Tetap saja harus melaksanakan. Gitu Ismi, apakah menjawab atau ada pertanyaan lanjutan? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Bu, saya mau. Oh ya, silakan. Jadi kan tadi kan Bu, kayak ini kan aturan per daerah ya Bu, beda-beda. Nah, tapi kalau misalnya tadi kalau hukum internasional itu kan bagian dari hukum Indonesia juga. Nah, terus kan setiap negara itu kan Bu memiliki ideologi masing-masing Bu. Nah, kalau itu bertentangan ideologi satu dengan yang lain, jadi misalnya Indonesia nggak setuju, itu gimana Bu? Makasih Bu. Oke. Nah, tadi saya katakan salah satu sumber hukum itu adalah hukum internasional. Nah, kalau Indonesia dia sudah meratifikasi perjanjian internasional, maka itu menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia. Kalau tidak meratifikasi, nggak terikat pada itu. Jadi kalau nggak meratifikasi, ya nggak terikat untuk melaksanakan. Gitu. Ketika sudah meratifikasi, baru terikat. Itu prinsip yang utama. Terus yang kedua, negara meratifikasi atau tidak meratifikasi itu pilihan bebas di setiap negara. Nah, ketika dia mau meratifikasi, tentu dia mempertimbangkan apakah sesuai atau tidak sesuai dengan dasar negara ini. Apakah sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh negara saya. Apakah itu nanti akan menimbulkan konflik atau enggak. Gitu. Nah, itu setiap negara dia punya kebebasan untuk memilih ratifikasi atau enggak meratifikasi berdasarkan kepentingannya sendiri juga. Gitu. Melihat pada kepentingannya sendiri juga. Gitu. Nah, kalau memang sudah meratifikasi, barulah kemudian menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia. Nah, biasanya yang diatur ini hal-hal yang secara umum, nilai-nilai yang dipegang secara bersama. Misalnya,
perjanjian internasional terkait dengan perdagangan manusia. Gitu. Kenapa? Negara-negara yang mengakui perdagangan manusia itu nggak boleh, mereka meratifikasi. Tapi kalau negara-negara yang tidak, atau sebenarnya tuh iya, tapi dia nggak mampu menegakkan di negaranya, masih banyak terjadi perdagangan manusia, dia nggak meratifikasi. Kenapa? Ketika dia meratifikasi, dia terikat pada perjanjian internasional itu untuk ini sedapat mungkin nggak ada perdagangan orang. Kalau dia membiarkan tetap terjadi perdagangan orang, dia nanti bisa dituntut oleh siapa? Oleh masyarakat internasional karena dia tidak melaksanakan perjanjian yang dia buat. Gitu. Jadi dia pilih nggak meratifikasi. Nah Indonesia misalnya meratifikasi apa? WTO Agreement. Dia anggap apa? Kalau Indonesia meratifikasi WTO Agreement, tahun 94, udah tahu Anda belum lahir kali ya di tahun itu kan. Jadi Anda lahir ketika Indonesia memang udah anggota WTO gitu. Nah itu dianggap nggak bertentangan dengan apa? Pasal 33 perekonomian Indonesia, nggak bertentangan dengan prinsip dasar perekonomian Indonesia. Maka kemudian Indonesia meratifikasi. Nah sekarang dia sudah meratifikasi. Salah satunya apa? Salah satunya TRIPS. Kemudian apa namanya yang barusan juga protokol Madrid misalnya terkait dengan merek. Sehingga orang nanti bisa daftar sekali daftar merek, dia daftar juga di beberapa negara gitu. Nah, Indonesia sudah meratifikasi itu, jadi Indonesia terikat. Kalau ada orang lain yang mau mendaftar merek berdasarkan protokol Madrid, nggak boleh dia tolak. Nggak boleh pilih-pilih kalau dari negara ini dimau, kalau negara itu nggak mau, kalau orangnya sendiri, warga negara Indonesia sendiri mau, warga negara lain nggak mau, nggak boleh gitu juga gitu, karena sudah terikat gitu. Nah, jadi tadi ya hukum internasional yang mengikat adalah yang diratifikasi. Ketika meratifikasinya, negara akan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Baik itu ideologi yang dipegang oleh setiap negara dan juga kepentingan dari negara yang bersangkutan. Itu kira-kira. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh iya, saya ingat minggu lalu ada Alfred ya yang tanya, apakah pertanyaan Anda sudah terjawab dari pembahasan kita pada hari ini? Minggu lalu kalau nggak salah Alfred kan yang tanya ya, punya pertanyaan tuh, sudah terjawabkah dari pembahasan kita pada hari ini? Iya, Bu. Pertanyaanmu minggu lalu sudah terjawabkah? Ya, Bu, sudah, Bu. Oke, ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan Oliviani. Ya, jadi kan tadi kan hukum kebiasaan sebagai sumber hukum itu kan sifatnya tidak tertulis, Bu. Apakah putusan pengadilan itu bisa membuat sumber hukum kebiasaan menjadi tertulis? Ya, terima kasih Oliviani. Pertanyaan yang bagus. Kalau dia diputuskan dalam, saya ulangi dulu pertanyaannya untuk semua ya. Kebiasaan itu kan memang nggak tertulis. Dia suatu tindakan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga orang meyakini itu memang seharusnya sepantasnya demikian. Yang baik itu demikian. Nah, kemudian dalam suatu sidang pengadilan, berarti hakim merujuk pada kebiasaan. Ya toh, gitu yang kamu masukkan kan Oliviani? Nah, ketika dalam suatu sidang pengadilan hakim merujuk pada kebiasaan, berarti hakim itu meyakini bahwa kebiasaan itu memang adalah kebiasaan. Artinya memang dia adalah tindakan yang diulang-ulang dan dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya. Nah, jika demikian, kebiasaan ini dalam suatu perkara itu, dalam putusan itu berfungsi sebagai sumber hukum. Dasar ratio desidendi yang dibuat oleh hakim untuk sampai pada amar putusan. Nah, tapi itu berlakunya di kasus itu saja. Tidak berarti kemudian kebiasaannya menjadi sesuatu yang tertulis. Ya, dia tetap kebiasaan gitu. Nah, di kasus itu dia digunakan sebagai salah satu materi ratio desidendi yang dibuat oleh hakim sebagai dasar dalam pembuatan putusannya. Gitu Oliviani. Tapi tidak bisa dikatakan ketika ditulis dalam putusannya, literally ditulis, diketik gitu, kemudian dia dibilang berarti itu sudah enggak
bukan nggak tertulis lagi gitu. Ya dia tetap nggak tertulis gitu. Hanya yang nggak tertulis itu kemudian dipakai oleh hakim. Gitu Oliviani. Oh, jadi itu kebiasaan itu dijadiin patokan buat hakim buat membuat suatu keputusan ya, Bu ya? Betul, kebiasaan itu bisa dirujuk oleh hakim untuk membuat suatu keputusan. Misalnya nih, contoh yang sederhana aja, sewa menyewa. Ada orang sewa ruko, jangan bayangin satu ruko ya, ini satu ruko yang satu kompleks gitu. Satu kompleks ruko disewakan. Nah, dibuat apa? Perjanjian sewa menyewa. Nah, di dalam perjanjian sewa menyewa itu tentu saja ada apa tuh? Klausula-klausula di dalamnya. Nah, kemudian muncul masalah. Masalahnya apa? Yang punya ruko karena ternyata setelah disewakan 2 tahun atau 3 tahun ternyata ruko itu rame gitu. Kemudian yang punya ruko mau minta nggak boleh diperpanjang lagi rukonya gitu. Nah, si yang nyewa ruko karena rukonya ini rame dia pengennya memperpanjang gitu. Nah, kemudian mereka ini tidak menuangkan di dalam perjanjiannya kalau mau memperpanjang atau kalau mau tidak boleh diperpanjang lagi harus memberitahukan berapa lama jangka waktu yang dianggap pantas gitu. Nggak ada di perjanjiannya. Nah, kemudian perjanjiannya udah hampir habis, lalu yang menyewa ruko baru bilang sama yang punya, saya mau lanjutin ya sewanya, kita bikin perjanjian sewa menyewa lagi. Terus yang punya ruko bilang, nggak mau, saya nggak mau, itu mau saya pakai sendiri. Nah, ini sudah rame rukonya, kompleksnya udah rame, saya udah iklan segala macam, terus saya berhasil dapetin orang yang nyewa lagi gitu. Kemudian orang-orang ini semuanya kooperatif, masing-masing punya kewajiban untuk iklan dilakukan sehingga kompleksnya jadi ramai gitu. Lalu yang punya ruko bilang saya nggak boleh gitu. Saya yang punya saya nggak boleh. Nah terus orang yang menyewa ini dia nggak pantas loh. Kamu tuh baru ngomong sekarang kalau nggak boleh disewain, padahal jangka waktu sewanya udah berakhir, udah hampir berakhir. Saya kan nggak sempat melakukan penyesuaian. Saya kan nggak sempat cari tempat baru gitu. Nah, kemudian nggak selesai permasalahan di antara mereka berdua, singkat cerita mereka masuk ke pengadilan gitu. Nah, hakim yang suruh memutuskan sebenarnya pantas nggak sih jangka waktunya kalau tinggal 2 minggu sebelum jangka waktu berakhir, kemudian yang punya rukunnya bilang nggak boleh memperpanjang, pantas nggak sih gitu. Nah, nggak ada di perjanjian. Kalau nggak ada di perjanjian, lalu dicarilah kebiasaan terkait dengan perjanjian. Karena tadi toh yang terkait dengan 1339 tadi, orang itu, para pihak dalam perjanjian tidak saja tunduk pada klausula yang mereka perjanjikan, tapi juga pada kebiasaan. Lalu hakim mencari tahu kebiasaannya seperti apa. Terkait dengan sewa menyewa nih, kebiasaannya itu seperti apa sih? Misalnya nih, ditemukan ternyata kebiasaannya itu kalau harus ngasih tahu 3 bulan sebelumnya. Salah satu nggak boleh lagi diperpanjang, dia harus ngasih tahu 3 bulan sebelumnya. Yang satu mau memperpanjang harusnya ngasih tahu 3 bulan sebelumnya. Jadi kebiasaan yang berlaku dalam itu tuh 3 bulan. Nah, hakim bisa merujuk itu untuk kemudian membuat amar putusannya terkait dengan isu yang dihadapi. Contohnya seperti itu, Olivia. Oke, Bu. Bu boleh nanya lagi nggak, Bu? Boleh. Kalau misalnya putusan pengadilan ini kita bisa bacanya di mana ya, Bu ya? Bentuknya kayak gimana ya? Bentuk teks kah atau gimana? Oh, oke. Iya, saya minta maaf, saya lupa. Saya lupa Anda kan barusan masuk ke Fakultas Hukum ya. Saya minta maaf, saya nggak nyiapin. Nanti saya masukin di Flexible Learning link di mana Anda bisa akses putusan. Nah, putusan ini bentuknya tertulis. Putusan bentuknya tertulis. Nah, nanti saya akan kasih linknya. Minggu depan sebelum kita kuliah, kita akan coba. Jadi saya kasih linknya, Anda akan coba akses. Nanti minggu depan sebelum kita kuliah, kita akan pakai 10 menit pertama untuk coba akses. Sehingga Anda tahu caranya gimana sih akses putusan. Gitu. Nah, kemudian kita bisa pakai 10 menit berikutnya untuk setidaknya lihat struktur dari putusan. Lalu, jadi Anda bisa tahu mana tadi ketika saya bilang rasio desidendi yang sebelah mana sih rasio desidendi itu gitu. Saya bilang amar itu yang sebelah mana sih di dalam satu putusan tempatnya di mana gitu. Nanti ingatkan saya minggu depan kita lihat ya Oliviani.
Dia bentuknya tertulis, yang jelas bentuknya tertulis. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Nah, tadi saya bilang zaman sekarang enak karena Anda bisa akses secara online. Kalau dulu enggak, kalau mau cari putusan MA ya datanglah ke MA sana, minta salinan putusannya. Dikasih, tapi kan Anda harus ke Jakarta. Nah, sekarang Anda nggak perlu. Nah, bahkan pengadilan negeri pun, beberapa pengadilan negeri sudah mengupload putusannya. Karena memang putusan itu sifatnya terbuka untuk umum. Kenapa? Karena bisa jadi satu putusan mempengaruhi juga orang lain. Gitu. Misalnya, ada orang rebutan tanah. Nah, yang menguasai tanah itu sekarang si A. Tapi putusan hakimnya bilang sebenarnya yang punya hak itu si B. Nah, putusannya dibuka untuk umum memang. Karena apa? Bisa jadi orang lain terpengaruh. Yang menguasai tanahnya si A, tapi yang punya hak itu si B. Berarti yang boleh jual siapa? Yang punya hak, bukan yang menguasai. Yang punya hak yang boleh menjual. Bukan yang sekarang ini megang tanahnya, dia nggak punya. Karena dia justru menguasai secara tanpa hak. Dia nggak boleh menjual ke orang lain. Nah, orang lain nih kan bisa jadi terefek toh. Nah, maka itu putusan itu dibuka untuk umum. Jadi Anda boleh, Anda dikasih. Makanya putusannya diupload. Nah, nanti saya kasih link di MA, putusan-putusan MA sudah terkategorisasi berdasarkan bidangnya. Pidana, perdata, itu sudah ada bidang-bidangnya. Yang perdata sudah dirinci lebih lagi. Perdata khusus misalnya terkait dengan investasi, kepailitan misalnya, atau terkait dengan merek, hak cipta, itu sudah ada di situ. Jadi sekarang lebih gampang. Nah, kemudian putusan Mahkamah Konstitusi itu juga bisa diakses secara online. Kemudian yang saya katakan tadi, putusan negara lain itu juga bisa diakses secara online. Kalau yang terkait dengan merek, itu WIPO, ada satu portal khusus. Tapi kalau nggak hanya terkait dengan merek, tapi terkait dengan hal yang lain, Anda bisa akses itu MA-nya masing-masing negara. Gitu. Kemudian ada juga portal yang memang dia memuat putusan-putusan, misalnya Ausli gitu, dia memuat semua putusan-putusan di Australia. Kan Australia itu negara bagian ya. Nah, itu dia memuat putusan-putusan di semua negara bagian. Caranya sama, masukkan kata kunci, keluarlah keputusan yang dicari apa. Ya, tetap aja harus baca. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, Bu. Ya, silakan. Dari pertanyaan Olivia tadi, Bu, ketika terjadi kekosongan hukum, berarti kan hakim bisa menjadi pembentuk undang-undang, bukan sebagai pembuat undang-undang. Kira-kira seperti itu ya, Bu? Oke, makasih. Jadi kalau terjadi kekosongan ini sebenarnya berarti yang kosong hukum dalam artian konkret ya. Jadi yang kosong adalah peraturannya, nggak ada aturannya. Lalu datang ke pengadilan. Nah, terus seperti apa nih penyelesaiannya? Asasnya kan itu. Hakim itu tidak boleh menolak kasus yang disodorkan ke dia dengan alasan nggak ada aturannya. Kenapa? Karena aturannya tidak ada memang, tapi dia bisa mencari hukumnya itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, dalam hal ini berarti hakim dia menemukan hukumnya apa terkait dengan hal tertentu. Ini kita ngomong peradilan umum loh ya gitu. Nah, itu hakim berarti menemukan hukumnya apa terkait dengan hal tertentu gitu. Misalnya ada orang Indonesia, dia menggunakan merek luar negeri sebagai mereknya dia. Kemudian waktu itu merek itu belum terkenal, belum masuk ke Indonesia. Nah, kemudian merek itu pada perkembangannya dia menjadi terkenal, lalu dia masuk juga ke Indonesia. Tapi sudah terlanjur nih, ada orang Indonesia yang memakai merek itu di Indonesia. Nah, si pemilik merek asing ini kemudian menggugat orang Indonesia ini karena menggunakan mereknya. Pertanyaannya adalah, apakah karena frasa merek terkenal, maka orang Indonesia yang sudah memakai terlebih dahulu ini, dia harus mencabut, dia harus menghapus mereknya, dia harus nggak boleh pakai lagi mereknya. Nah, masuklah ke pengadilan, si hakim ini yang kemudian harus memutuskan hukumnya seperti apa sih terkait dengan kasus yang dia hadapi.
Kalau nggak ada konkretnya seperti apa, maka dia harus menemukan hukumnya seperti apa. Nah, kalau pertanyaannya Alfred tadi, itu lebih cocok mungkin kalau maksudnya ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini bilang ada undang-undangnya ini nggak berlaku. Atau Mahkamah Konstitusi bilang undang-undang ini undang-undangnya tetap berlaku, hanya ada satu pasal saja yang nggak berlaku, karena pasal itu bertentangan dengan konstitusi. Atau bisa juga Mahkamah Konstitusi bilang pasalnya tetap berlaku sepanjang harus dimaknai tertentu, seperti yang saya bilang, gitu katanya MK. Nah, kalau demikian maka betul yang kamu katakan Alfred tadi, bahwa Pak MK dalam hal ini berarti dia membentuk undang-undang dari kursi hakimnya. Contohnya yang kayaknya pernah saya singgung di salah satu kelas. Contohnya misalnya itu tadi, ada ketentuan di Undang-Undang Perkawinan, anak itu, masih ingat, anak luar kawin, dia punya hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibu, menurut Undang-Undang Perkawinan. Lalu ada orang yang menggugat ke MK, dia bilang itu bertentangan dengan konstitusi. Kalau anak itu cuma punya hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, itu bertentangan dengan konstitusi. Nggak melindungi anak itu kayak gitu itu. Terus sidang toh di MK, lalu hakim MK itu secara bersama-sama, jadi putusan MK itu putusan yang bersama-sama, mereka setuju dengan pendapat si pemohon. Mereka setuju bahwa iya, ternyata hak anak itu nggak dilindungi di Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan anak luar kawin hanya punya hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Lalu dia bilang apa? Pasal itu tetap berlaku, tapi sepanjang dimaknai. Jadi pasal itu tetap berlaku sepanjang dimaknai atau dia membuat rumusan baru bahwa anak luar kawin punya hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya dan ayah dan keluarga ayahnya sepanjang bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Jadi kalau berdasarkan hasil tes terbukti itu ayah biologisnya, maka anaknya punya hubungan hukum dengan ayah dan keluarga ayahnya. Nah, sepanjang dimaknai demikian, berarti tadi yang kamu katakan, berarti nih MK ini merubah ketentuan undang-undang. Gitu. Bisa nggak? Bisa. Nah, dalam hukum tata negara yang kayak gitu, ini kan bisa MK dia merubah ketentuan undang-undang. Yang bikin undang-undang siapa toh? Legislator. Nah, di Indonesia yang berkedudukan atau punya peran, fungsi legislatif itu ada di DPR, di Presiden dan DPD secara kolegial, secara bersama-sama. Nah, kemudian mereka udah bikin aturannya, lalu sama MK dibatalkan. Dua lembaga negara kan, masih ingat waktu itu Anda belajar tentang lembaga negara? Ini dua lembaga negara, yang satu udah bikin aturannya, yang satu kemudian membatalkan. Nah, bisa nggak yang DPR ini misalnya dia bikin aturannya, dibatalkan oleh MK, dia ngeyel? Bisa, dia bikin lagi aturan yang sama. Prosesnya bisa terjadi dialektika seperti itu dalam ketatanegaraan. Nah, bisa juga tadi, karena MK bilang, oh, anak luar kawin itu pembacaan pasalnya jadi kayak gitu. Oleh karena itu, maka kemudian DPR melakukan perubahan undang-undang yang mengakomodir putusan MK. Itu bisa juga terjadi. Jadi dia mengamini putusan MK, setuju langsung, kemudian bikin perubahan undang-undang. Nah, tapi yang sekarang nggak cuma itu, bukan yang sekarang, yang akan, karena ada perubahan di ini kan, kalau jadi disahkan oleh Presiden, kalaupun nggak disahkan ya akan berlaku 30 hari sejak disetujui oleh DPR. Perubahan bahwa ini untuk melihat bertentangan atau tidaknya suatu aturan yang dibawa, bukan cuma dilihat dari undang-undang saja, tapi juga harus dicek apakah dia sesuai atau tidak dengan putusan pengadilan. Itu putusan pengadilan dalam hal ini yang kedudukannya sama dengan undang-undang, putusannya siapa? Putusannya MK. Gitu kira-kira apa? Ada pertanyaan lanjutan atau sudah cukup jelas? Jadi Bu, untuk untuk pembentukan undang-undang itu
bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk di luar dari Mahkamah Konstitusi itu hanya dapat melakukan penemuan hukum atau referendum itu, Bu. Ya, betul. Jadi sebenarnya bukan pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Kalau pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu oleh yang memegang fungsi legislasi, yang memegang fungsi legislasi. Tetapi Mahkamah Konstitusi dia bisa menyatakan berlaku atau tidak berlakunya suatu ketentuan dalam undang-undang atau suatu undang-undang jika dia bertentangan dengan konstitusi. Nah, karena tugasnya MK ini untuk menjaga konstitusi, memastikan konstitusi ini menjadi yang supreme, yang utama, yang menjadi dasar dari semua peraturan perundang-undangan, dasar dari undang-undang yang ada di Indonesia, maka kemudian dalam tugasnya menjaga konstitusi ini sebagai yang supreme, supremasi konstitusi, maka kemudian dia bisa merubah ketentuan undang-undang yang dia anggap tidak sesuai dengan konstitusi. Dia bisa menyatakan tidak berlaku ketentuan undang-undang atau pasal dalam undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi. Jadi dia nggak punya, kalau membentuk peraturan perundang-undangan sama seperti legislator, nggak punya kewenangan itu. Tapi dia punya kewenangan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tugasnya untuk menjaga supremasi konstitusi. Nah, dalam tugasnya menjaga supremasi konstitusi itu, dia punya kewenangan kemudian untuk apa? Memutuskan, menyatakan satu undang-undang nggak berlaku, menyatakan satu pasal nggak berlaku, menyatakan pasal tertentu berlaku sepanjang dimaknai seperti bla 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 gitu. Nah, itu dalam rangka dia menjalankan tugasnya menjaga konstitusi sebagai kedudukan dalam kedudukan yang supreme, yang utama gitu. Jadi yang dipegang asasnya supremasi konstitusi. Gitu. Bisa jelas, Alfred? Ya, Bu, terakhir, Bu. Tadi kan juga disampaikan bahwa untuk putusan hakim itu bisa diterapkan hanya untuk perkara yang sama. Berarti saya bisa menarik kesimpulan, Bu, bahwa keputusan hakim itu bukan peraturan umum. Saya kurang mengerti pertanyaanmu, sorry Alfred, agak putus yang di awal. Tadi, Bu, disebutkan bahwa putusan hakim itu hanya dipakai untuk perkara-perkara yang sama saja. Jadi, saya bisa menarik kesimpulan bahwa keputusan hakim itu hanyalah bukan peraturan umum. Oke. Maksudnya putusan hakim ketika dalam kaitannya ini putusan hakim digunakan sebagai sumber hukum tadi? Ya. Oke. Nah, kalau putusan hakim sebagai sumber hukum tadi maksudnya adalah ketika mencari kaidah tentang sesuatu hal. Kan kita pengen tahu nih kaidah tentang sesuatu hal gitu. Nah, carinya bisa di mana? Salah satunya bisa cari ke putusan pengadilan. Nah, tentu saja ketika kita misalnya mau cari kaidah tentang perlindungan konsumen tadi, konsumen harus konsumen punya hak untuk mengkonsumsi barang secara aman. Nah, lalu pertanyaannya mengkonsumsi barang secara aman itu apa toh artinya? Nah, dari mana saya cari tahu mengkonsumsi barang itu secara aman artinya apa? Salah satunya saya cari di putusan pengadilan. Nah, ketika saya cari di putusan pengadilan, terus pertanyaan berikutnya kan putusan pengadilan yang mana yang saya cari gitu. Nah, tentu saja saya cari di putusan pengadilan yang membicarakan tentang mengkonsumsi barang secara aman. Gitu. Jadi saya cari putusan pengadilan yang terkait dengan itu. Bukan saya cuma cari kata amannya saja, karena kata amannya bisa jadi kan putusan pengadilannya sedang membicarakan hal lain. Jadi saya harus cari putusan pengadilan yang sedang membicarakan mengkonsumsi barang secara aman. Nah, kemudian saya baca rasio desidendinya, hakimnya mempertimbangkan apa sih gitu terkait dengan mengkonsumsi barang secara aman. Tadi maksud saya begitu. Oh iya, Bu. Terima kasih, sangat jelas. Oh ya, oke, makasih Alfred.
Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya anggap berarti sudah cukup dulu ya untuk hari ini. Untuk rekaman kuliahnya nanti saya upload, kemudian mungkin nggak nanti ya, nanti malam atau besok malam gitu ya, saya akan upload seperti biasa. Jadi Anda bisa ulang lagi jika ada hal-hal yang belum jelas atau hal-hal yang ingin Anda dengarkan ulang. Nah, untuk hari ini cukup sampai sekian. Kita akan ketemu lagi minggu depan di kelas masing-masing ya. Jadi saya minta maaf untuk yang kelas A, hari Senin yang lalu saya tidak bisa mengajar, jadi kemudian digantikan di hari ini yang bersama dengan kelas B. Tapi minggu depan itu akan kembali sendiri-sendiri kelas A dan kelas B. Nah, menurut Silabi minggu depan itu akan ada tes tengah semester. Jadi kita jadwalnya minggu depan tes tengah semester, silahkan mempersiapkan diri masing-masing. Materinya dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Nah, silahkan Anda mempersiapkan diri masing-masing. Nah, sebelum tes tengah semester tadi seperti saya janjikan ke Oliviani, besok kita akan dahului dengan melihat di mana kita bisa akses putusan dan juga bagaimana putusan pengadilan itu kayak apa bentuknya, apa bagian-bagiannya apa saja gitu. Itu akan kita lihat dulu sebelum kita tes tengah semester. Gitu ya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Ya, makasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.